Berarti kan memang sudah teruji ya. Tapi saya mencari pemimpin, untuk itu saya mencari kelebihan. Saya suka dengan cara kerja beliau. Ada lagi yang terlalu berani. Iya. Tapi agak kurang. Secara personal saya bilang yang track recordnya paling oke mereka berdua. Butuh apa lagi? Pembuktian apa lagi coba? Karena track recordnya bisa dibilang tidak sebentar. Saya punya baju baru nih, Satset Penguin. Nah, hitam putih. Wah, hari ini saya kedatangan seorang aktor loh di BTW. Ini aktor udah gitu kayaknya diborong deh, aktor film, aktor sinetron, ya aktor ya berarti ya semuanya. Terus udah gitu presenter juga. Mana bening pisan, saya sebagai perempuan merasa sepertinya saya pulang aja ya. Ada Mas Adit, halo Mas. Halo. Kalau ngelihat Mas Adit pasti langsung kayak iya tahu ini orangnya. Gitu. Yang sekarang sudah menjadi caleg ya kan dari P3 ya Mas ya? P3. Caleg apa Mas? Nomor 6 gimana astagfirullahaladzim. Calon legislatif iya, DPR RI periode 2024-2029 Dapil Jabar 6 wilayah Depok Kota Bekasi Kota insyaallah. Nah ini sebagai warga Depok Mas. Wah, langsung loh, yang gini-gini gue demen nih. Iya karena kita kan warga tetap gitu ya. Ya langsung ngomong aja nanti kalau misalkan Mas Adit terpilih akhirnya mendudukilah kursi panas tersebut gitu istilahnya. Iya. Apakah tetap bisa memegang janji-janjinya Mas? Janjinya apa sih Mas kalau saya janji sama diri sendiri dulu deh. Kalau janji sama orang takutnya nggak bisa nepatin ya. Ya betul. Yang jelas saya komitmen sama diri saya kalau saya terpilih insya Allah saya akan lebih sering mengunjungi daerah dapil saya. Jangan seperti yang lalu-lalu. Sebelum terpilih sering datang. Begitu sudah terpilih nggak pernah nongol orangnya. Nah ini dia. Berarti nanti kita bisa langsung kalau misalkan ada apa-apa Mas Adit ya awas nih saya orang Depok. Ya kan? Berarti kalau Depok Kota tuh mana aja sih Mas? Depok Kota tuh banyak, ada 4 kecamatan. Itu luas sekali sampai ke arah Cimanggis, Depok, sampai ke arah Cibinong lah, mendekati Cibinong sana. Oh, hampir Bogor ya itu? Iya, perbatasannya memang sama Bogor. Oke. Saya agak peta tuh saya langsung Google Map soalnya Mas. Iya, tapi juga perempuan kadang-kadang nggak bisa baca peta. Zaman now sekali nih. Iya. Nah, Mas Adit ini kan tadinya di dunia entertain gitu ya. Masih dong, jangan bilang tadinya. Kalau masih bisa sampai sekarang. Sampai meninggal. Iya. Tapi nggak apa-apa tuh, maksudnya kan kadang-kadang sekarang orang bilangnya mentang-mentang artis, maaf nih ya Mas gitu. Bilangnya mentang-mentang artis udah terkenal, udah deh sekarang ikutan deh jadi caleg-caleg gitu. Apakah Mas Adit juga salah satu yang memanfaatkan nama Mas Adit atau kenapa sih terjun ke dunia politik? Oke, ini ngomongin sejarah nih berarti teman-teman ya. Ini saya cerita sedikit lah. Jadi saya sebenarnya secara pribadi dari kecil juga sudah terbiasa aktif di kegiatan kemasyarakatan. Contoh deh yang paling simple, dari zaman SMP saya udah jadi wakil ketua OSIS. Dan itu kan dipilih ya, bukan mencalonkan diri ya. Betul. Terus SMA sampai di tempat saya tinggal dulu di Tanah Abang saya aktif di Karang Taruna. Terus anak Karang Taruna Mas? Yes. Ih, luar biasa. Remaja Masjid Pondok Indah, apalagi? Coba kumpulin. Oh gitu. Pokoknya saya aktif di kegiatan deh. Terus saya baru menikah, saya tinggal di Bekasi lama, di Kalimalang. Saya dipercaya sama warga setempat jadi RT. Bayangin, serius, itu warganya tuh senior-senior semua karena perumahan lama kan, banyak pensiunan juga. Biasanya kan yang jadi RT atau RW kan memang yang udah pensiun ya, yang banyak waktu ya. Yang bapak-bapak ya. Nah, ini saya masih ranum-ranumnya lagi sibuk-sibuknya disuruh jadi RT, ketua RT. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah saya menjalankan tugas itu beberapa tahun sampai saat saya harus pindah rumah. Pindah rumah, akhirnya saya serah terima jabatan. Jadi ketika saya dipercaya oleh salah satu partai politik nasional untuk menjadi kader dan maju di dalam pileg ya, pemilihan legislatif, ya saya ngerasa ini bukan sesuatu yang baru-baru banget. Hanya mungkin ruang lingkupnya aja yang lebih wow ya. Wow-nya tuh kenapa Mas? Nasional kan, kalau DPR kan. Ya. Betul. Padahal kalau mukanya Mas Adit mah udah bukan, udah nasional banget deh. Orang udah lihat kayak Amin. Mas Adit, ya tahu yang itu gitu kan. Nah dari sekian banyak partai dipinang di P3, itu gimana Kenapa ceritanya? P3 maksudnya? Why? Nomor 1 karena ini adalah partai ketiga yang
melamar saya atau berusaha untuk menggandeng saya. Dari 2009 ada salah satu parpol, parpol Cikeas itu ya. Oke. Lalu 2000 Jelas banget. Ya, 2014 di partai politik yang lain juga, tapi sepertinya belum berjodoh. Akhirnya di 2022 kemarin, jadi udah setahun sebenarnya saya bergabung sama P3. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba nyalek ya. Jadi saya sudah bergabung setahun sebelum peristiwa ini ada. Gitu. Jadi udah penjajakan, pakai proses lah intinya lah, iya, kayak nggak pacaran langsung aja. Ya, nggak langsung Iya. instan gitu Nggak. kan istilahnya. Nah ini sebagai caleg kan biasanya harus mendapatkan hati masyarakat setempat. Yes, Nah, harus, amin. kalau misalkan kita lihat, let's say kita bilang belusukan lah atau langsung terjun gitu kan, semua melakukan itu gitu. Tapi kalau dari Mas Adit ada yang berbeda nggak dari cara mendapatkan hati Oke, masyarakat? berarti yang dicari yang berbedanya nih ya. Iya. Yang membedakan adalah karena di dalam P3 kita mengusung tema Green Action. Selain memang P3 warnanya hijau ya. Betul. Green Action ini kayaknya cocok banget deh untuk menjadi tema aksi kita dalam campaign sekarang, baik dalam campaign digital maupun fisik. Saya mungkin termasuk kandidat yang kurang atau bahkan jarang sekali menggunakan baliho dan alat peraga yang suka dipapang-papang di jalan ya. Iya. Karena menurut saya pribadi, mohon maaf, manfaatnya juga untuk kami, orang yang memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat umum, kurang begitu efektif. Dan itu hanya bisa menimbulkan sampah atau polusi. Banyak bahaya itu buat pengendara sepeda motor dan sebagainya. Jadi saya termasuk mungkin yang bukan menentang, tapi kurang cocok buat saya pribadi untuk these days ya, untuk saat ini. Mungkin lebih efektif dengan sosial media kita berkampanye. Kita bekerja sama dengan anak-anak muda, podcaster, YouTuber dan sebagainya, collab atau apa yang memang targetnya lebih spesifik dan lebih kena gitu. Tapi Mas Adit juga turun ke jalan juga nggak? Iya, karena kita ada PAC, ada DPC, kita ada koordinator lokasi ya, tempat. Jadi kita mengikuti kegiatan, bekerja sama juga dengan calon DPRD setempat, DPRD provinsi. Kita kalau kerja sendiri ya susah lah ya, harus kerja sama dengan rekan-rekan relawan juga gitu. Kalau dilihat mungkin kalau pakai spanduk, kalau kata Mas Adi tadi, ujung-ujungnya nanti dipakainya buat warteg. Nah, kalau buat tukang pecel pecel lele. ayam. Iya, agak sedih gak sih? Bener. Begitu muka-mukanya dibolong-bolongin di ini. Nah. Kayaknya akhirnya belum apa-apa udah banyak yang protes tuh di Instagram. Iya, karena udah bolongin. Banyak kan kalau misalkan lewat di sini, apalagi sekarang tuh kalau misalkan lihat di sepanjang trotoar gitu ya, sepanjang jalan, bendera partai memang banyak sekali. Kalau billboard oke lah ya, sesuai kemampuan 1-2 nggak apa-apa deh. Betul. Karena bayarnya juga mahal ya. Benar. Tapi kalau yang selampangan gitu tuh kadang-kadang Yang kain suka, ya. aduh gimana ya, malah merusak pemandangan nggak sih, jujur aja deh. Aduh, saya disuruh kalau saya jawab sih ya iya. Membahayakan lah yang jelas. Benar. Nanti kan setelah selesai pesta rakyatnya terus? udah. Ya Jadi kan? apa tuh? Ya itu tadi. Jadi sampah. Itu sangat bertentangan sama Green Action. Oh, Iya dong. jadi itu adalah salah satu action dari P3 juga. Nah, kalau kita ngomongin partai P3 ini kan mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yes. Kalau dari kacamata Mas Adit sendiri, melihat... Saya nggak pakai kacamata lah. Aduh, kalau dari matanya Mas Adit. Iya, Mau pinjam dulu sama Enggak. istrinya mungkin Oke. Mas Adit ya. Ini gambarannya seperti apa kalau di matanya Mas Adit? Melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sosok seperti apa sih? Gambaran figur ya berarti ya, figur seorang Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud MD. Buat saya kedua orang ini adalah seorang pemimpin yang sudah memiliki kredibilitas yang cukup. Karena track recordnya bisa dibilang tidak sebentar. Pak Ganjar Pranowo ini kan kita sama-sama pelajari beliau. Dari 2004 sudah berpengalaman di legislatif. Betul. Sampai dengan 2009 lanjut lagi terus sampai dengan pemilihan kepala daerah Gubernur Jawa Tengah 2013 kalau nggak salah. Sampai dia terpilih lagi menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Ya. Lalu terpilih kembali sampai dengan periode 2023 kemarin. Berarti kan memang sudah teruji ya. Kepemimpinan beliau meskipun belum satu negara ini, tapi setidaknya sudah 2 tempat di legislatif sama di kepala daerah. Itu sudah terbukti. Ditambah lagi
pengalaman yang luar biasa dari Profesor Mahfud. Ya. Saya ngefans sama Prof Mahfud terus terang, orangnya nggak neko-neko secara pribadi ya, ini off the record juga. Saya suka dengan cara kerja beliau, nggak banyak cincong tapi Betul. action langsung, orangnya saklek gitu ya, Maduranya kelihatan banget lah. Kelihatan banget. Dari zamannya almarhum Gus Dur, beliau sudah menjabat jadi menteri. Betul. 2001 malah merangkap, ada dua kementerian di bawah beliau. Terus beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang jadi menteri lagi, berarti sudah di DPR juga sempat ya, kalau nggak salah periode 2004-2009 atau 2004-2009. Beliau di DPR RI. Saya lupa di komisi berapa. Berarti sudah ada yudikatif, sudah ada legislatif, sudah ada eksekutif. Iya. Butuh apa lagi? Pembuktian apa lagi coba? Gitu. Jadi saya di sini kalau mencari kekurangan, saya rasa hampir semua orang punya kekurangan. Ya. Tapi saya mencari pemimpin, untuk itu saya mencari kelebihan yang paling mumpuni. Banyak lebihnya gitu ya. Yang banyak lebihnya bukan banyak kurangnya yang saya cari. Dan saya secara pribadi, despite of memang saya berada di partai yang mengusung beliau ini, saya pribadi memang dari ke-6 orang ini, secara personal saya bilang yang track recordnya paling oke mereka berdua. Jujur Li. Atau mungkin karena sama gitu ya kayak Mas Adit kan, kalau misalkan Pak Ganjar terutama gitu ya, orangnya kan family man banget nih. Tahu banget saya family man. Lah, Mas Adit aja kadang-kadang Superman, kadang-kadang Batman. Coklat ya. Iya, Bukan iya. ya. Soalnya Mas Adit nih kalau boleh dikasih lihat gitu, tapi nggak bisa dilihat soalnya. Syuting aja ini ditemani sama istrinya. Iya. Emang nggak boleh dilepas atau kayak Curiga itu. Iya. Antara yang mana sebenarnya Kak? Enggak, memang kita dari dulu kerja berdua gitu. Iya. Jadi saya ini alhamdulillah ini tahun ke-23 insya Allah pernikahan kami. Anak saya udah 21 tahun, sebentar lagi 22 tahun. Yang pertama, yang kedua mau SMA 15 tahun. Jadi dari remaja memang dari pertama kali saya terjun ke dunia entertainment, orang yang mensupport saya adalah mantan pacar saya. Kaget. Itu, Ini istri ya, maksudnya mantan pacar udah menjadi istri. Iya. Dengerin, jangan Jadi banyak sampai mikir. sekarang konsisten lah. Nah, udah ketahuan di rumah tangga aja konsisten, apalagi jadi pemimpin insya Allah. Nah, ya kan kita bisa lihat kan gitu kayak Pak Ganjar selalu sama Bu Atiko. Itu aja udah kelihatan gitu sebagai pemimpin seperti apa. Bisa memimpin keluarga, kalau bisa memimpin keluarga, insya Allah bisa juga memimpin negara. Cerdas. Baru dapat barusan Mas. Jadi kalau menurut Mas seperti itu ya. Kalau dari program-programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, menurut Mas Adit mana yang paling Mas Adit mungkin tentang yang mana gitu yang Mas Adit kayaknya ini nih program yang ini nih yang bagus. Semua program bagus lah kalau menurut saya, karena idenya itu kan nggak muncul begitu aja kayak baru dapat nih, nggak gitu juga. Ini kan program ini dipikirin bener-bener ya, ada tim khususnya juga gitu. Jadi saya secara pribadi mendukung semua program-program, nggak cuma Pak Ganjar Pak Mahfud, sebenarnya semua program yang dicetuskan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden ini semuanya bagus, ide-ide yang brilian. Cuman kan kita juga punya nalar ya, kira-kira yang mana yang mungkin bisa diraih dengan cara yang cukup instan atau dengan periode yang hanya 5 tahun, mana yang kira-kira kayaknya agak mustahil, lebih mustahil nih kayaknya kalau cuma dalam waktu segini. Kayaknya gak make sense ya gitu 5 tahun gitu dengan program kayak gini, apakah bisa ataukah malah dengan yang kayak gitu menimbulkan ladang-ladang korupsi terbaru misalkan seperti itu. Apa kita mau makin gas lagi nih? saya orangnya saset-saset lagi. Iya, emang begitu. Tetap ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak program, semua program dari buat capres, cawapres, Oke. Hanya kita harus mencari mana program-program yang lebih make sense. Yang make sense dan realistis lah. Ya, dalam 5 tahun pertama dulu deh. Gitu. Iyalah. Karena kan ini akan menjadi, terutama untuk presidennya ya, ini baru lagi. Setelah Pak Jokowi 2 periode gitu kan, ini kan fresh nih. Ya. Nah ini yang harus dilihat 5 tahun ini. Dan ini kita harus mencari mana program yang paling realistis. Jelas lah. Di antara dan paling memprioritaskan kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, yang merata gitu loh maksudnya. Iya. Iya. Tapi kalau di dunia entertain sendiri ada nggak sih permasalahan sebenarnya, Mas?
Ada banget. Apa sih Mas? Ada Kalau banget. boleh tahu. Kita dari dulu nih yang kurang aktif nih kan asosiasi. Seperti contohnya kalau dalam perfilman tuh ada Parvi, kalau di sinetron ada Parsi. Sebenarnya porsi dan tugas asosiasi ini adalah melindungi para pekerjanya, pekerja di dunia perfilman, nggak cuma artis ya. Jadi ada kru film di situ, juga ada mungkin ya lebih ke kru film sih sebenarnya, Ya, lebih ke semuanya, manusianya ya, gitu ya, betul. bukan ke badan hukumnya ya. Nah itu nggak ada. Sementara kalau sebagai industri, pelaku industrinya, produsernya, mereka asosiasinya cukup kuat. Oh iya? Iya, makanya mereka bisa dibilang sebagai pihak yang masih cukup diuntungkan dalam hal ini. Tapi kalau kayak bicara pajak, pajak penghasilan, pajak perorangan dan sebagainya, dari mana itu ada berlaku sistem ring ya, jadi progresif. Mungkin kalau penyiar radio, host TV, presenter, presenter itu tahu banget bahwasanya kita mengalami peristiwa yang cukup jangan sangis dulu. Belum ya. Yang cukup mengejutkan kadang-kadang di akhir tahun. Kok tiba-tiba potongannya segini besar karena ada ring-ringnya ya sesuai dengan rekapitulasi. Menurut saya itu sebenarnya masih bisa ditinjau ulang, intinya banyak lah pointers-pointers yang jika diberikan restu ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan terpilih, itu banyak sekali kalau di bidang seni saja, cukup khusus di bidang seni yang bisa kami nih orang-orang yang duduk di komisi di DPR RI itu bisa merumuskan undang-undang baru dan cukup menyentil asosiasi-asosiasi yang kurang hidup, yang kurang aktif. Itu bisa dipanggil sebenarnya kan. Oke. Gitu. Tapi apakah Mas juga terjun di situ nggak sih? Saya dari grup aja, tapi saya lihat grupnya juga kurang efektif, jadi saya diam aja lah. Saya cuma jadi penonton aja. Kenapa nggak mau membawa perubahan di situ, Mas? Karena porsinya belum sampai di situ menurut saya. Kalau saya sudah punya porsi yang cukup, saya akan lebih vokal tentu. Oke. What if kalau Mas sudah duduk nih kan nanti di legislatif ya, di DPRD, walaupun Depok gitu, cabang Depok ya. Kita Cabang Depok. Depok, jadi yang kan Jawa Barat, maksudnya dapilnya Jawa Barat. Kenapa Iya. jadi cabang? Emang bukan resto? Maaf, salah ya. Enggak, orang Depok. Depok itu punya bahasa sendiri-sendiri. Iya. Ya harus mengerti itu. Depok tuh spesial. Depok Pusat. Ya kan? Orang Depok bening-bening juga nih. Wah, enggak bening-bening juga ya. Berarti kan dua, jangan tersinggung warga Depok. Iya, ingat kita punya Ayu Ting Ting. Oh iya benar. Iya kan, ini bening banget Ayu Ting Ting. Aduh, ya kan. Nah itu kalau udah terpilih gitu Mas, apakah akan menjadi vokal? Karena kan ini menurut aku sekarang ini banyak sekali artis-artis gitu ya, yang dari dunia entertain semua ke politik yang akhirnya membuat masyarakat nih ada stigma yang maaf ya Mas ya, Iya. negatif gitu loh Mas. Iyalah, biar makin banyak duit ya, gitu-gitu loh. Ya boleh-boleh aja lah. Itu kan saya juga persepsi manusia kan bebas ya. Kita kan punya sudut pandang yang, tapi kan semua itu bisa dipatahkan dengan kenyataannya gitu. Karena kita flashback sedikit lah. Kemarin saya sempat bahas nih di stasiun TV nasional. Kenapa kita harus memilih artis? Apa karena terkenal, apa fanbase-nya bagus, apa gini-gini. Simpelnya begini, public figure atau artis itu tanpa dia harus menjadi wakil rakyat, hidupnya tuh udah punya rakyat sebenarnya, udah punya masyarakat. Betul. Apalagi sekarang dengan zaman sosial media, dari melek mata sampai merem malam-malam, itu semuanya story-nya di stalking, di ini, apapun gerak-gerik kita tuh orang tahu lah intinya ya, orang kepo gitu, pengen tahu. Jadi menurut saya transparansi itu tetap terjaga dibandingkan dengan kita terwakili atau terwakilkan oleh orang-orang yang sudah terpilih duduk, tapi sebenarnya kita nggak tahu, kita nggak nyoblos juga, kita nggak hafal juga mukanya, kita nggak tahu namanya, tapi dia adalah pemimpin daerah kita sebenarnya. Tiba-tiba ketangkap KPK. Loh, kok bisa gitu? Iya, kapan ngembatnya kok udah ketangkep aja, kan misalnya gimana? gitu kan. Gimana kapan ngembatnya? Nah, jadi menurut saya transparansi yang biasa dilakukan oleh public figure, mau dia penyanyi kah, mau dia presenter kah, mau dia pokoknya orang yang bergerak di bidang seni yang apa adanya orangnya biasanya. Itu menurut saya sudah modal utama untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya orang ini memang bisa dipercaya gitu. Tinggal nanti begitu duduk
dia ternyata mampu atau tidak mengemban tugasnya, baru ketahuan kan. Oh ternyata agak-agak kurang ya, misalnya gitu. Itu agak baru kurs ya. itu baru ketahuan setelah dapat kesempatan. Tapi selama belum dapat kesempatan kita kan nggak tahu sebenarnya orang ini cukup mumpuni atau enggak. Betul. Gitu. Karena kita terkadang gini ya, sebagai pemimpin ya, pemimpin itu ada yang dibutuhkan keberaniannya. Ada yang dibutuhkan intelijensinya, kepintarannya. Ada yang orangnya cerdas banget nih, tapi nggak berani ngomong. Iya. Gimana tuh? Kurang dong. Kurang. Ada lagi yang terlalu berani, tapi agak kurang pemikirannya. Oke, betul. Jadi kan sebenarnya saling membutuhkan nih, gitu. Jadi kita nggak bisa juga ngejudge, dia gini-gini, tapi dia vokal loh. Kalau dia nggak membuka topik, dia nggak membuka pembicaraan di sidang, di paripurna, akhirnya topik ini nggak akan terbuka. Meskipun solusinya mungkin nggak dari dia, dari yang lain misalnya begitu. Tapi ini kerja kolektif sebenarnya. Sama kayak gini kita syuting. Benar. Kamu nggak datang nggak jadi syuting kita. Iya. Nggak gitu. Nggak ada kameramen nggak bakal syuting. Betul. Gitu. Kerja kolektif. Sama lah. Makanya kan manusia disebut makhluk sosial. Jadi harus ya jangan langsung patah semangat untuk memilih artis-artis itu ya. Supposed to be like that. Coba diintip ke belakang deh. Track record deh. Ada berapa banyak legislator, kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi misalnya. Berapa persen sih yang memang memiliki background artis? Hampir nggak ada malah. Iya. Kalaupun ada paling cuma 1% ya. Percaya deh sama saya. Saya kan udah ngecek juga ya. Iya. Tapi selebihnya ya nomor 1 mungkin memang mereka basically udah cukup hidupnya. Kalaupun berlebih alhamdulillah ya. Tapi minimal mereka memang dari awal tuh bukan niatnya gue masuk gue mau korup nih. Enggak. Despite dia sebagai legislator, dia punya profesi kok. Iya. Dan profesinya nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Jadi nggak akan dilepas ya profesinya ya? Insya Allah enggak lah. Jadi tetap berjalan. Saya tumbuh besar di situ, di bidang itu, dan saya sudah terlanjur mencintai, udah mulai mendarah daging. Jadi selama hayat dikandung badan, insya Allah selama rezekinya juga ada dan tawarannya ada, saya akan tetap ambil pekerjaan itu. Kecuali memang saya sedang dalam tugas kepala daerah misalnya ya, atau di eksekutif di kementerian kan memang nggak boleh, nggak boleh jadi brand ambassador, nggak boleh. Itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Memang. Jadi kalau butuh teman untuk partner MC atau presenter, ada saya bercanda mas. Boleh, boleh ya. Langsung dia approve sama istrinya Mas Adit langsung ya. Tapi pokoknya bagaimanapun mudah-mudahan sukses ya Mas Adit ya. Sama-sama dong, mudah-mudahan yang tadi sebenarnya kalau artis itu menjadi sebuah kelebihan sih menurut aku ya, karena orang udah tahu gitu, jadi lebih mudah untuk mengenal gitu kan. Kan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau misalkan nggak kenal langsung coblos aja kan nggak bisa main sembarangan, lebih baik mencoblos yang mengenal. Iya gitu dong. Kan. Depok Bekasi. Jawa Barat. Kok Bekasi Depok? Jawa Barat. Tetap yang daerah Cinere Depok ya, bukan Cinere yang Jakarta, Depok. Ya tetap. Bangga banget. Mas Adit boleh diminum boleh ya? Takutnya aus ngobrol mulu sama Wulan ya, nggak pernah dikasih minum. BTW. Dibaca. Oke, terima kasih Mas Adit, sukses terus. Mudah-mudahan nanti bisa main-main lagi ke Main TV. Bener ya? Iya. Nanti gimana sih? Kita ngobrol yang lebih ekstrim lagi kalau saya terpilih. Iya. Mungkin hostnya bukan saya kalau yang lebih ekstrim, karena saya lebih ke yang fun-fun aja kalau di BTW ya Mas ya. Jangan yang ekstrim banget saya. Kalau itu di BTS itu bukan BTW. Iya. Pressure saya nanti ya di BTW ya. Pokoknya sukses ya Mas Adit ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa yang nonton di like, comment, subscribe. Komen yang baik-baik aja. Gak usah komen-komen yang jelek-jelek ya. Nanti jempolnya cantengan. Kalau gitu saya pamit. Sampai ketemu lagi di BTW. Bye. Satset.